Assalamualaikum. Sehat selalu ya teman-teman. Buat kalian yang nonton video ini dan belum subscribe aku, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng supaya nggak ketinggalan video-videoku selanjutnya. Kalian pasti tahu kue ini kan? Kue asal Perancis yang rasanya sangat manis. Buat kalian yang pernah bikin dan kalian gagal, kalian harus banget nonton videoku ini dan jangan di skip ya, karena masing-masing proses pasti ada tips dan trik supaya makaron sekalian nggak gagal ya. Yuk teman-teman, kita persiapkan dulu bahan-bahannya. Bahan utama yang kita gunakan adalah tepung almond. Di sini saya gunakan sekitar 60 gram tepung almond. Kalau kalian tidak punya tepung almond, kalian juga bisa gunakan almond slice yang terlebih dahulu sudah kalian jemur sebelum kalian haluskan. Bahan selanjutnya adalah gula halus. Gula halus yang digunakan dalam pembuatan makaron tidak sembarang ya teman-teman. Kalian harus pastikan bahwa komposisi dari gula halus tersebut hanya mengandung gula. Tidak ada campuran tepung atau bahan-bahan lainnya. Sejauh ini yang aku tahu hanya merek Saritani ini, atau jika kalian kesulitan mencari gula bubuk, kalian bisa haluskan gula pasir yang ada di rumah ya. Tahap selanjutnya kita haluskan lagi tepung almond dan gula bubuknya ya. Chopper sampai semuanya benar-benar halus. Kemudian kita saring ya teman-teman. Semakin halus tepungnya, hasil makaronnya nanti akan semakin bagus ya. Bagian yang masih kasar ini akan kita chopper sekali lagi untuk memastikan semuanya benar-benar halus. Kemudian kita saring lagi. Bantu dengan menggunakan solet seperti ini. Sisanya yang sedikit ini kita buang saja ya. Seperti ini hasilnya teman-teman. Tepungnya benar-benar halus. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu ya. Timbang gula pasir seberat 50 gram. Dan putih telur 50 gram. Di sini kurang lebih aku menggunakan 1,5 putih telur ya. Kemudian kita masukkan putih telur dan 1/4 sendok teh cream of tartar. Karena kita tinggal di Indonesia yang beriklim tropis, sebaiknya kalian jangan skip penggunaan cream of tartar ini ya. Cream of tartar inilah yang akan menyetabilkan putih telur
sehingga walaupun di suhu panas tidak mudah mencair. Atau sebagai penggantinya, kalian bisa gunakan air perasan jeruk nipis atau lemon, atau kalian juga bisa gunakan cuka. Selanjutnya kita mixer putih telur ini sampai dia setengah mengembang, dan kita masukkan seperempat bagian dari gula pasirnya. Kita mixer lagi dan masukkan lagi gula pasirnya secara bertahap hingga gula pasirnya habis. Di sini kalian jangan memasukkan gula pasir sekaligus ya, karena putih telurnya saya jamin bakal ambles. Seperti ini konsistensi adonan yang kita inginkan. Adonan yang seperti ini biasanya disebut hard baked. Setelah seperti ini, bisa kita tambahkan pewarna makanan sesuai dengan selera. Di sini aku menggunakan pewarna ungu, request dari sahabatku, Dea Astrafina. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita campurkan putih telur tadi dengan tepung almond dan tepung gula yang sudah kita campur rata. Kita aduk dengan cara seperti memotong-motong seperti ini ya. Hal ini bertujuan supaya putih telur tidak mencair. Kita aduk terus sampai mencapai adonan yang kita inginkan ya. Di sini kurang lebih aku mengaduk sampai 50 kali. Tapi ini tidak menjadi patokan. Kalian harus pastikan bahwa adonan kalian membentuk seperti pita seperti ini ya. Seperti ini adonan yang kita inginkan. Adonannya jika ditarik-tarik dia akan membentuk seperti pita ya. Kemudian siap kita masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga. Di sini aku menggunakan spluit yang bentuk bulat seperti ini. Jika kalian punya, sebaiknya kalian gunakan yang lubangnya lebih besar daripada yang punyaku ya. Karena aku cuma punya yang ini, jadi aku pakai yang ini. Selanjutnya kita pindahkan adonannya ke dalam piping bag ya. Kita ikat bagian atasnya. Dan adonan siap kita splitkan di atas loyang. Perhatikan ya, di sini benar-benar kalian harus pakai parchment paper. Di sini tulisannya parchment paper, atau kalian juga bisa pakai silpat. Jangan sekali-kali coba bikin makaron pakai baking paper yang kalian beli di toko kue itu harga 1.000 apa 2.000 gitu. Dijamin makaronnya bakalan lengket. Lanjut, kita splitkan adonannya seperti ini ya. Maafkan aku karena bentuknya nggak rapi ya. Aku yakin kalian bisa bentuk jauh lebih rapi daripada punya aku.
Kemudian kita hentak-hentakan kurang lebih 5-6 kali ya, supaya udaranya terangkat ke atas. Rongga udaranya ini harus kita keluarkan supaya nanti hasil makaronsnya mulus. Cara mengeluarkan udaranya bisa menggunakan sate seperti ini ya. Setelah itu kita diamkan selama kurang lebih 1 jam sampai permukaannya benar-benar tidak lengket lagi jika kita sentuh seperti ini. Kemudian kita panaskan oven dengan suhu 130 atau 140 derajat Celcius. Di sini aku pakai api kecil, agak digedein sedikit banget. Kita panggang selama kurang lebih 20-25 menit ya. Setelah 25 menit, ini makaronnya aku biarkan di oven kurang lebih 5 menit, baru kemudian aku keluarkan. Seperti ini hasilnya teman-teman. Bener-bener cantik ya. Oh iya teman-teman, aku minta maaf banget. Makaron yang berhasil aku selamatkan cuma ini. Dan ini cuma 6 pasang. Yang dimana penyebabnya adalah ini, anak bayi ini dan bapaknya. Tahap selanjutnya kita akan isi tengahnya dengan buttercream. Di sini aku pakai Russian buttercream. Russian buttercream itu adalah buttercream yang dimana manisnya itu berasal dari susu kental manis. Kalian bisa cek di videoku ya untuk resep buttercreamnya. Kita isikan buttercream seperti ini. Di sini aku isi agak banyak ya supaya agak tinggi. Dan buttercreamnya ini nggak terlalu manis kok teman-teman, cocok banget buat dipasangin sama makaron yang kuenya sendiri itu udah manis. Sudah selesai semua, kemudian kita tutup seperti ini. Seperti ini jadinya. Cantik sekali ya. Lakukan hingga semuanya selesai ya. Gimana teman-teman? Bikin makaron nggak sesulit itu kan? Yang penting kalian harus tahu tips dan triknya. Aku ulangi lagi ya. Tips pertama, kalian harus haluskan semua bahannya, yaitu tepung almond dan gulanya, itu sampai benar-benar halus. Yang kedua, kalian harus gunakan gula bubuk yang komposisinya hanya mengandung gula. Jika nggak ada, kalian bisa haluskan sendiri gula pasir yang ada di rumah. Yang ketiga, adonannya harus sampai membentuk pita. Jika belum mencapai bentuk pita seperti itu, kalian bisa aduk terus. Nanti lama-kelamaan adonannya akan halus dan membentuk seperti pita. Yang keempat, kalian harus menggunakan parchment paper atau silpat.
Wah, sudah jadi. Seperti ini ya teman-teman hasilnya. Yuk kita cobain gimana rasanya almond makaron ini. Apakah benar-benar enak atau nggak enak? Yang penting kita cobain dulu. Ternyata rasanya enak. Kalian wajib harus dan kudu banget cobain bikin almond makaron ini. Kalau aku sih satu aja cukup karena ini manis banget. Tapi kalau suamiku mungkin dia bisa makan 3 atau 4 karena dia suka manis. Selamat mencoba ya teman. Aku yakin kalian bisa bikin makaron lebih bagus daripada punyaku. Good luck. Sampai jumpa lagi. Bye bye.